Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasa Indonesia sekarang pertemuan kedua di semester kedua. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai KD 328, yaitu mendeskripsikan informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan atau penelitian berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan 4.28, yaitu melengkapi informasi dalam proposal berkaitan dengan bidang pekerjaan supaya lebih efektif. Oke. Ya, saya bacakan indikatornya terlebih dahulu, yaitu indikator 3.28, yaitu menjabarkan informasi penting yang ada dalam proposal. Yang kedua yaitu mengemukakan informasi penting yang ada dalam proposal. Dan yang terakhir itu menjelaskan informasi penting yang ada dalam proposal. Oke. Indikator 4.28 yang pertama itu mengoreksi informasi dalam proposal. Yang kedua yaitu memperbaiki informasi dalam proposal. Dan yang terakhir yaitu melengkapi informasi dalam proposal. Oke ya, untuk bab ini proposal ini nanti yang akan kita bahas yaitu mengetahui pengertian tujuan manfaat proposal, yang kedua yaitu informasi penting dalam proposal, yang ketiga yaitu kelengkapan isi informasi dalam proposal, yang keempat yaitu analisis isi, sistematika dan kebahasan proposal, dan terakhir rancangan proposal. Untuk sementara yang akan kita bahas hari ini hanya A sampai C saja. Oke. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian tujuan dan manfaat proposal. Apa yang dimaksud dengan proposal? Oke, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi proposal itu adalah sebuah bentuk tulisan yang ditujukan untuk rancangan pekerjaan atau rancangan kerja. Nah, untuk kategori proposal sendiri yaitu untuk yang pertama rencana program, kegiatan, penelitian atau usaha. Jadi untuk proposal itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali kategorinya, yaitu rencana program, proposal rencana program, proposal kegiatan, proposal penelitian ataupun proposal untuk usaha. Jadi itu. Jadi untuk kriterianya, untuk kriteria proposal itu yang pertama harus spesifik. Jadi harus satu tujuan. Nah, yang kedua yaitu harus terukur. Jadi sampai mana batasannya proposalnya itu harus terukur. Nah, yang ketiga yaitu bisa dicapai. Jadi proposal tersebut harus bisa tercapai. Dan yang keempat yaitu memiliki alasan kalian membuat proposal itu apa tujuannya ya. Dan yang kelima yaitu batas waktunya. Oke, tujuan proposal. Yang pertama yaitu tujuan proposal untuk proposal kegiatan. Yang pertama itu menjelaskan kegiatan kepada pihak-pihak tertentu. Yang kedua, menjadi rencana yang mengarahkan mereka dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu meyakinkan para donatur atau sponsor agar pihak-pihak tertentu memberikan dukungan. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan persetujuan. Contohnya kalau di sekolah itu ada kegiatan, contohnya itu misal ada kegiatan perkemahan. Nah, kalian bisa membuat proposal untuk kegiatan perkemahan tersebut, apa yang dibutuhkan, perjalanannya nanti bagaimana. Nanti bisa mengajukan ke para donatur atau sponsor agar mendapatkan dukungan secara finansial atau dukungan-dukungan lainnya. Oke, yang kedua yaitu proposal penelitian. Nah, yang pertama itu menjelaskan pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Nah, yang kedua yaitu mencari berbagai data yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Dan yang terakhir yaitu menguraikan cara pengumpulan dan pengelolaan data serta pembahasan dalam penelitian. Jadi proposal kegiatan itu untuk suatu kegiatan, sedangkan untuk proposal penelitian itu untuk sebuah penelitian. Misal kalian ingin meneliti sesuatu hal, itu membutuhkan yang namanya proposal penelitian. Oke, apa sih manfaat proposal? Yang pertama yaitu sebagai rencana yang mengarahkan panitia. Jadi panitia itu nggak bingung harus, saya nanti harus apa ya? Jadi kalau ada proposalnya, ini tugas kamu, itu sudah terarah. Yang kedua, sebagai penjelasan kegiatan pada pihak tertentu. Nah, misal ada pihak yang bertanya, itu kegiatan apa? Kalian bisa langsung menjelaskan, ini kegiatan sekolah mengenai apa. Itu kan bisa kalian menjelaskan
dengan melihat proposal. Yang ketiga yaitu meyakinkan pihak tertentu atas suatu kegiatan. Jadi kalian bisa meyakinkan, oh ini loh kegiatan yang kami buat itu positif. Jadi kami memerlukan dukungan kalian. Nah, yang keempat itu untuk gambaran awal sebuah kegiatan. Nah, untuk proposal ini kan masih reng-rengan. Jadi ada gambaran awal nantinya kami akan membuat seperti ini loh, seperti ini. Itu ada gambarannya. Nah, untuk yang kelima yaitu alat memperoleh izin untuk persetujuan. Nah, sebagai proposal ini kalian dapat memperoleh izin atau tidak. Nah, jadinya kalian butuhkan yang namanya proposal. Yang keenam itu mengontrol kegiatan yang akan dilakukan. Jadi ketika nantinya kalian akan melakukan kegiatan, jika sudah disetujui, jadi terkontrol. Jadi kegiatan tersebut tidak amburadul dulu. Yang ketujuh yaitu alat evaluasi kegiatan. Nah, setelah selesai kegiatan, kalian buka proposalnya, oh sesuai nggak sih sama yang kemarin proposal telah saya buat, sesuai nggak dengan kegiatan yang telah kami lakukan, seperti itu. Dan yang kedelapan yaitu alat untuk memperluas jaringan suatu kegiatan. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya itu informasi penting dalam sebuah proposal kegiatan atau penelitian. Nah, informasi penting di dalam proposal. Nah, gimana cara mencari informasi penting dalam proposal? Kalian harus mengetahui ini ada pertanyaan kapan, di mana, bagaimana, mengapa, apa, dan juga siapa. Siapa sih pelakunya? Misalkan kapan pelaksanaan kegiatan dalam proposal tersebut, dan tempatnya di mana. Nantinya bagaimana? Ya, itu harus kalian pahami. Oke, ada jenis-jenis proposal. Nah, yang pertama berdasarkan bentuk, itu ada formal, itu yang kedua yaitu informal, dan yang terakhir yaitu semi formal. Nah, berdasarkan tujuan penulisannya itu ada proposal riset, proposal acara, proposal kerjasama, permohonan dana, kerja praktik, atau proposal sebuah usaha. Oke, selanjutnya yaitu materi ini kelengkapan isi informasi dalam sebuah proposal. Nah, unsur proposal yang pertama itu kata baku, dan yang kedua itu kalimat efektif. Nah, untuk kata baku yang bagaimana? Kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah kebahasaan yang telah ditentukan. Itu namanya kata baku. Nah, yang kedua dapat dilihat di dalam sebuah kamus besar bahasa Indonesia atau kalian bisa disingkat KBBI. Nah, kalau di dalam KBBI itu ada, berarti itu masuk kata-kata baku. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, kosakata yang digunakan bebas dan kosakata bahasa daerah yang belum diterima. Yang kedua yaitu kosakata yang digunakan bebas dari kosakata asing yang belum diterima. Yang ketiga, penyerapan kata asing sesuai kaidah. Jadi penyerapan kata-kata asing yang diserap di dalam bahasa Indonesia itu harus sesuai dengan kaidah kata-kata baku. Dan yang keempat yaitu proses pembentukan kata benar. Jadi misal ada imbuhan-imbuhan itu harus benar, sesuai. Oke, untuk kalimat efektif, yang pertama yaitu kesadaran struktur. Subjek dan predikatnya tuh jelas. Jadi siapa pelakunya, siapa nantinya yang menerima proposal itu harus jelas. Tujuan proposalnya tuh kemana, keadaan kemana itu harus jelas. Yang kedua yaitu tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Nah, tidak boleh ada subjek ganda dalam sebuah kalimat tunggal. Jadi ada sebuah kalimat itu tidak boleh ada banyak subjeknya. Oke. Yang kedua yaitu keparalelan bentuk. Harus memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam sebuah kalimat. Nah, yang kedua yaitu kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam sebuah kalimat. Oke. Yang ketiga yaitu kehematan kata, menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Jadi tidak boleh ada pemborosan kata atau redundansi. Nah, yang kedua yaitu menghindari kesinoniman dalam sebuah kalimat. Berarti sama. Jadi ada sebuah kata-kata yang mirip atau ada kata yang tidak perlu dicantumkan di situ, lebih baik dihapus saja. Yang ketiga itu menghindari penjamakan kata pada kata-kata jamak. Oke. Di sini misalnya ya, dalam satu kalimat itu ada kata
Lalu setelah itu lalu itu mending lalunya itu dihapus saja karena setelah dan lalu itu memiliki kesamaan. Oke. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu kecermatan. Cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan keracunan. Ini. Jadi kalian harus cermat-cermat dalam memilih suatu kata di dalam proposal tersebut biar tidak ada kerancuan. Yang kelima yaitu ketegasan. Harus meletakkan kata kunci di awal kalimat. Nah, ada kata kunci di awal kalimat dan mengurutkan kata secara bertahap. Kepaduan. Yang keenam yaitu kepaduan. Pernyataan harus padu sehingga informasi yang disampaikan tidak pecah-pecah. Jadi harus padu. Kalau misal informasinya dari sini beda itu kan namanya pecah-pecah. Jadi dalam sebuah proposal itu harus padu sama. Dan yang terakhir yaitu kelogisan di kalimat haruslah logis atau masuk akal. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.